Baik, kita mulai saja karena waktunya sudah menunjukkan jam 7 lebih 4 menit. Nanti biar teman-teman yang lain menyusul. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita malam ini, yaitu pelajaran matematika, seperti biasa, mari terlebih dahulu kita berdoa agar pembelajaran kali ini bisa berjalan lancar ya. Baik, berdoa saya persilahkan. Berdoa selesai. Ya, kali ini pembelajaran kita adalah matematika mengenai pengerjaan operasi hitung campuran bilangan bulat. Nah, sebelum masuk ke materi, saya mau mengulang sedikit pembelajaran matematika minggu lalu ya. Yaitu mengenai FPB. Kemarin kita mempelajari tentang faktor persekutuan terbesar atau FPB ya. Dalam menentukan FPB, dari 2 atau 3 bilangan didapat dari perkalian faktor prima yang sama dengan pangkat terkecil. Bisa dilihat seperti pada contoh. Saya besarkan, nah ini. Wida mempunyai 72 bunga merah dan 120 bunga kuning. Bunga-bunga itu ditempatkan dalam vas yang masing-masing sama banyak. Berapa bunga merah dan bunga kuning dalam setiap vas? Jawabannya adalah melakukan dengan menentukan FPB dari 72 dan 120. Sebelumnya kita harus mencari faktorisasi prima dari 72. Ya, seperti biasanya. Faktorisasi prima dari 72 adalah 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2. Kemudian faktorisasi prima dari 120 adalah 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Nah, faktorisasi yang bersekutu atau yang sama adalah 2 dan 3 ya. Kalau 5 tidak, karena pada faktorisasi prima dari 72 tidak ada 5. Sehingga faktorisasi yang bersekutu atau yang sama adalah 2 dan 3. Nah, kalau untuk FPB ini kita cari pangkat yang terkecil. Ya, di sini ada 2 pangkat 3, ada 2 pangkat 2. Kita cari pangkat yang terkecil. Ya. Jadi, kita ambil ya pangkat 2, 2 pangkat 2. Kemudian 3-nya ada yang 3, ada yang 3 pangkat 2. Kita cari yang terkecil, kita ambil 3. Jadi, faktor FPB dari 72 dan 120 adalah 2 pangkat 3 dikali 3. Sama dengan 8 dikali 3 sama dengan 24. Jadi, FPB dari 72 dan 120 adalah 24. Nah, untuk mengetahui bunga merah di setiap fasnya ada berapa, kita bagi. Tadi ada 72 bunga merah. Nah, 72 ini dibagi 4. Dibagi 24 sama dengan 3. Berarti di setiap vas bunga merah berisi 3. Setiap vas bunga yang berwarna merah isinya 3. Kemudian bunga kuning ada 120 ya, kita bagi 24 sama dengan 5. Jadi untuk bunga kuning setiap vasnya berisi 5. Itu yang kemarin kita pelajari mengenai faktorisasi faktor persekutuan terbesar ya, atau FPB. Sekarang kita masuk pada pengerjaan operasi hitung campuran bilangan bulat. Sebelum saya masuk, saya mau tanya lagi. Masih ingat tidak apa itu yang disebut dengan bilangan bulat? Masih ingat tidak? Pak Isya atau Mbak Elda, apa yang dimaksud dengan bilangan bulat? Apa Mbak Elda? Yang dimaksud dengan bilangan bulat? Kalau masih ingat tolong tuliskan apa?
apa yang dimaksud dengan bilangan bulat. Kalau Mbak Aisyah tahu, bisa dituliskan apa yang dimaksud dengan bilangan bulat. Misalnya 53 dibulat menjadi, yaitu kalau dibulatkan. Ya, ini yang saya tanya, bilangan bulat. Itu kalau dibulatkan ya. Puluhan yang dibulatkan. Ya, baik. Biar ingat ya. Ini lupa juga nih. 1 sampai tak terhingga. Yang dimaksud bilangan bulat adalah bilangan positif, 0, dan bilangan negatif. Ya. Nah, seperti kita lihat pada gambar di sini ada bilangan 0. Nih ya. Nih, ini bilangan bulat. Nah, untuk bilangan positif dari 0 ini kita bergerak ke kanan. Ya, kita bergerak ke kanan. Kemudian untuk bilangan negatif dari 0 ini kita bergerak ke kiri. Nah, itulah yang disebut dengan bilangan bulat. Nah, itu yang disebut dengan bilangan bulat. Yang akan kita pelajari kali ini adalah penjumlahan bilangan bulat. Ya, di sini ada contohnya. Ada contohnya menjumlahkan 2 bilangan bulat dengan menggunakan garis bilangan. Misalnya yang pertama nih, negatif 2 atau biasanya ya min 2 ya, min 2 ditambah 3. Kalau istilah lainnya itu min 2, jadi negatif 2 ditambah 3 atau min 2 ditambah 3 sama dengan berapa? Nah, caranya yang pertama kita bergerak dulu ke negatif 2. Dari angka 0 ini kita bergerak ke negatif 2. Negatif 2. Ya. Lalu ditambahkan 3. Lah, angka 3 ini positif, berarti dia harus jalan ke kanan 3 langkah dari negatif 2 ini. 1, 2, 3. Ketemunya berapa? 1. Jadi hasilnya negatif 2 ditambah 3 sama dengan 1. Ya, jelas ya? Sampai sini jelas? Sampai sini udah jelas? Contoh yang kedua, coba. Nih, 7 ditambah negatif 9 sama dengan titik-titik. Nah, 7 ini bilangan positif. Ya, 7 ini bilangan positif. Kalau positif berarti kita jalan ke kanan. Nah, seperti ini. 7 langkah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian ditambah negatif 9. Kalau negatif tadi kita dari titik 0, dari angka 0 berjalan ke kiri. Kita hitung 9 langkah dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ketemunya berapa ini? Negatif 2. Jadi 7 ditambah negatif 9 sama dengan negatif 2. Sampai sini sudah jelas belum? Atau ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas belum? Kalau sudah loh, kok nyerah? Jangan nyerah.
Yang mana? Yang masih belum paham yang mana? Coba yang mana? Yang masih belum paham yang sebelah mana? Semuanya. Sekarang saya tanya dulu. Tadi kalau bilangan positif dari titik, dari angka 0 kita kemana? Ya, 1. Kalau bilangan positif dari angka 0 kita kemana? Bukan itu yang saya tanyakan. Ininya. Ini loh, dari titik 0 ini kalau bilangan positif kemana? Ke kanankah atau ke kiri? Dari titik 0 ini loh, Mbak Elda. Kalau bilangan positif kemana? Ke kanan, ke angka 1. Nah, kalau bilangan negatif dari 0 ini berjalan kemana? Ke kiri, ya, ke angka negatif 1 atau min 1. Sudah jelas sampai situ? Nah, contohnya kita lihat pada contoh negatif 2 tambah 3. Negatif 2. Negatif 2 berarti dari 0 kita jalan kemana? Negatif 2. Bilangan negatif, Mbak Elda, dari 0 kita jalan kemana? Negatif 2 ini. Ke kiri kah atau ke kanan? Negatif 2 loh Mbak Elda. Ke kiri atau ke kanan? Ke kiri ya. Mbak Elda udah paham? Ke kiri ya. Jadi negatif 2 dari 0 ini kita berjalan ke kiri. Nah, kemudian ditambah 3. 3 ini positif apa negatif? 3 itu positif atau negatif? Loh, 3 ini loh. Positif atau negatif? Kok negatif? Positif ya. Kalau negatif ini ada tanda ini. Tanda minus ini loh. Kalau bilangan itu disebut bilangan negatif, ada tanda minusnya ini. Ada tanda minusnya ini. Ini. Kalau bilangan negatif itu ada minusnya. Tanda ini. Misalnya negatif 3. Nah, seperti itu. Terus misal negatif 5. Nah, itu bilangan negatif. Ada tandanya seperti ini. Ada tanda minusnya. Kalau positif ya seperti biasa nulisnya. 3 atau 5 atau 6. Nah, ini bilangan positif seperti ini. Tuh, jelas ya? Jelas ya? Nih, negatif 2, saya besarkan coba biar terlihat. Terlihat ya tulisannya ya? Nih, negatif 2 ditambah 3 sama dengan caranya seperti ini. Negatif 2 dari titik 0 ini kita ke kiri. Negatif 2.
Jelas ya? Sampai sini jelas ya? Tanda panah yang mana? Ini. Yang mana Mbak Aisyah? Tanda panah yang mana Mbak Aisyah? Yang ini ya? Kelihatan tidak? Ini sudah saya besarkan. Terlihat tidak? Tidak terlihat. Terlihat ya? Tidak terlihat. Kurang besar. Nah, sekarang kelihatan tidak? Kelihatan tidak tanda panahnya? Mbak Elda terlihat tidak kalau Mbak Elda? Ya, sudah saya besarkan ya. Nah, ini dia. Minus 2, kita ulangi lagi. Minus 2 atau negatif 2 ditambah 3 sama dengan berapa hasilnya? Kita ke minus 2 dulu. Negatif 2. Kita jalan ke kiri ke negatif 2. 1, 2. Ya. Kemudian ditambah 3. 3 ini bilangan positif, ya. Bilangan positif. Berarti dia ke kanan. Kita mulai dari negatif 2 karena tadi yang diminta adalah negatif 2 ditambah 3, ya kan? Jelas sampai sini? Dari negatif 2 ini kita berjalan 3 langkah karena ditambah 3. Ya, ditambah 3. Jelas ya? Dari negatif 2 ini kita berjalan 3 langkah. 1, biar jelas. 1, 2, 3. Ya. Nah, berapa ketemunya? Angka berapa ini ketemunya? Angka berapa ini? 1. Jadi negatif 2 tambah 3 sama dengan 1. Sampai sini sudah jelas belum? Sudah jelas belum Mbak Elda? Aisyah sudah jelas belum? Sudah jelas belum? Jelas ya? Jadi negatif 2 ditambah 3 sama dengan 1. Nah, caranya seperti ini. Dengan menggunakan garis bilangan dari titik 0 atau angka 0 kita menuju ke negatif 2, ya. Kita menuju ke negatif 2. Kemudian ditambah 3. 3 ini bilangan positif karena tidak ada tanda minusnya, ya. Tidak ada tanda seperti ini. Tidak ada tanda seperti ini. Nah, jadi dia bilangan positif. Nah, kalau positif dia berjalan ke kanan. Ya, berjalan ke kanan. Jadi dari tadi kan negatif 2. Jadi kita mulai dari negatif 2. Berjalan 3 langkah. 1, 2, 3. Nah, ketemunya
1. Jadi negatif 2 ditambah 3 sama dengan 1. Ya, jelas ya? Nah, sekarang contoh yang kedua. 7 ditambah dalam kurung negatif 9. 7 ini bilangan positif atau negatif? Mbak Isah, Mbak Ilda, tuliskan bilangan positif atau negatif. Ya, positif. Berarti kalau positif dari titik 0 ini berjalan kemana? Berjalan kemana? Ke kanan ya. Ke kanan. Kita ikuti tangan kita saja. Ya, seperti kayak membaca peta itu, kalau belok kanan kan tandanya ke kanan, nah seperti itu. Ya. Jadi dari angka 0 ini kita menuju ke 7. Kemudian ditambah negatif 9. Negatif 9 ini bilangan positif atau bilangan negatif? Wong dari namanya saja sudah negatif 9, otomatis dia bilangan negatif. Maka dia berjalan ke kiri. Ya, ke arah kiri. Ya. Tadi yang dimintakan angka 7. 7 ditambah negatif 9. Maka kita melangkah ke kiri dari angka 7. Dari angka 7 ini. Kita melangkah ke kiri 9 langkah ya, soalnya yang diminta adalah negatif 9. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ketemunya berapa ini? Ketemunya berapa ini? Ketemunya berapa? Loh, dilihat ketemunya berapa? Ya, betul Aisyah, negatif 2. Jadi 7 ditambah negatif 9 sama dengan negatif 2 atau min 2. Ya. Nih. Nah. Udah jelas belum Mbak Elda? Mbak Isa, gimana? Sampai sini sudah jelas? Sudah jelas sampai sini? Kalau sudah jelas, kita coba latihan biar tambah paham. Kita latihan dulu coba ya. Saya beri soalnya di sini. Oh iya, pertanyaan bagus. Bentar nih Mbak Isah tanya. Tadi yang pertama tidak ada kurung, kenapa yang kedua ada kurung? Karena begini Mbak Aisyah. Saya besarkan lagi biar jelas.
Di sini ditambah karena di sini ada tanda tambah. Jadi dia harus diberi tanda kurung. Nah, kalau ini kan di depannya tidak ada tanda apa-apa. Jadi tidak perlu dikurung. Kalau ini diberi tanda kurung karena di sini ada tanda plus atau tambah ini. Jadi harus diberi kurung. Jelas tidak, Mbak Aisyah? Jelas tidak? Jelas ya? Baik, coba kita latihan. Pertama, negatif 4 ditambah 9 sama dengan berapa? Coba sama dengan berapa? Negatif 9 ditambah 4 sama dengan berapa? Yuk. Ayo. Dilihat seperti contohnya tadi caranya. Kok 13? Dilihat seperti contoh tadi. Ya, betul Aisyah. Jawabannya adalah 5. 13 masih salah ya, Mbak Hilda. Lihat seperti contoh ini tadi. Seperti ini caranya tadi. Masih bingung, Mbak Hilda, gimana? Masih bingung, Mbak Elda? Betul adalah 5. Negatif 4 tambah 9 sama dengan 5. Gini aja ya, kalau buat gampangnya. Jadi, kalau untuk lebih gampangnya, kalau ada tanda negatif, dikurang saja. Jadi yang besar mana, itu dikurangkan. Seperti itu. Jelas tidak? Kan ini negatif 4 ditambah 9 sama dengan 5. Ya berarti 9 ini dikurang 4. Karena yang satu bilangan negatif. Paham nggak? Seperti itu. Itu cara mudah ya dari saya ya. Cara mudah dari saya untuk menjumlahkan bilangan bulat seperti itu. Coba satu lagi. Negatif 5 ditambah 3 sama dengan berapa? Coba. Yuk, jawab Mbak Isya, Mbak Hilda jawab. Negatif 5 ditambah 3 sama dengan berapa? Ayo, berapa? Negatif 5 ditambah 3 sama dengan
Ya betul Aisyah, negatif 2. Mbak Hilda mana ini? Jelas nggak Mbak Hilda? Negatif 5 ditambah 3 sama dengan negatif 2. Tadi saya kasih tahu ya cara mudah penjumlahan bilangan bulat. Jika ada bilangan negatif ditambah dengan bilangan positif, ya dikurangin saja. Yang paling besar yang mana? 9 kan tadi nomor 1 itu ya. Nomor 1 itu kan 9. 9 kurangin 4 saja, sama dengan 5. Begitu juga yang nomor 2. Negatif 3 tambah 3. Yang besar mana? Negatif 5. Berarti 5 kurangi 3, 2. Karena yang besar negatif, hasilnya berarti juga harus negatif. Karena yang besar bilangan negatif. Jelas belum Mbak Hilda? Saya kasih 2 lagi ya. Kerjakan 2 contoh lagi. Negatif 4 tambah 5. Kemudian 4 ditambah tambah negatif 6 sama dengan berapa? Yuk, coba. Saya beri waktu 2 menit. Coba.
Gimana Mbak Elda? Tiga. Ini Mbak Elda jawab yang mana? Nomor berapa ini? Yang 3 ini? Nomor 3 atau nomor 4? Nomor berapa ini Mbak Elda? Coba ya kita lihat. Untuk Mbak Isya jawaban nomor 3 1, jawaban nomor 4 4. Negatif 4, kita lihat ya. Negatif 4 ditambah 5 sama dengan, pakai cara saya ya, cara mudah tadi. Itu yang paling besar angka berapa? 5 ya. Karena satunya negatif, kita kurangin saja. 5 kurang 4, berapa hasilnya? 5 kurangin 4 berapa hasilnya? 1 ya. 1. Karena yang besar bilangan positif atau negatif? Yang besar bilangan positif atau negatif? Tadi angka yang besar 5 itu positif atau negatif? Positif ya. Jadi hasilnya 1. Betul jawaban Mbak Isa. Lalu yang nomor 4 ditambah negatif 6. Karena salah satunya ada negatif, dikurangi saja. Yang besar berapa? 6 ya. 6 kurangi 4 berapa? 6 dikurangi 4 berapa? 2. Nah, yang besar tadi bilangan negatif 6 ya. Bilangan berapa ini? Negatif 6. Bilangan negatif. Yang besar 6, bilangan negatif. Jadi hasilnya negatif 2. Jelas tidak? Masih bingung? Mbak Hilda juga masih bingung? Jelas belum Mbak Hilda? Ini saya kasih mudah ya cara saya ya. Jelas? Kalau jelas kita coba lagi, 2 lagi ya. Mbak Esya juga udah jelas belum? Coba 2 lagi. 3 tambah negatif 7. Negatif 6 ditambah 8. Coba berapa? Jawaban Mbak Isya. Gimana itu Mbak Elda? 1422 itu maksudnya gimana? Maksudnya gimana itu? Satu empat dua dua. Ya, coba kita lihat, kita cek. Yang pertama 3 ditambah negatif 7. Kita pakai cara mudah ya. Yang tertinggi adalah bilangan negatif 7.
Jadi 7 dikurang 3 hasilnya 4 ya. Nah, tapi di sini yang tinggi bilangannya bilangan negatif. Jadi hasilnya negatif 4. Ya, negatif 4. Betul jawaban Mbak Aisyah. Ya, Mbak Hilda kurang negatif 4. 7 kurang 3 4, tapi yang besar di sini bilangan negatif. Jadi hasilnya harus negatif. Kemudian negatif 6 tambah 8. Kita lihat yang paling besar adalah 8. Ya kan? Lalu dikurangi 6. 8 kurangi 6 2. Betul ya, 2. Nah, di sini yang besar adalah angka 8. 8 ini bilangan positif. Jadi hasilnya juga bilangan positif 2. Nah, Mbak Isa sudah betul semua. Mbak Elda nomor 1 masih salah. Itu ya. Masih bingung Mbak Elda? Sudah jelas belum? Belum, saya lanjut ke bilangan pengurangan. Sudah jelas belum? Gimana Mbak Elda? Mbak Aisyah sudah betul jawabannya. Mbak Elda yang nomor 1, yang nomor 5 tadi masih salah. Kita coba lagi ya. Kita coba lagi, latihan lagi ya. Kita coba lagi. 2 lagi biar semakin paham ya. 8 ditambah negatif 10 sama dengan, lalu yang nomor 8 ini agak besar ya angkanya ya, 12 negatif 15 ditambah 12 sama dengan ya berapa Mbak? Ya, kita cek jawaban Mbak Aisyah min 2, nomor 7 negatif 2, nomor 8 negatif 3. Jawaban Mbak Elda 2 dan 3 ya. Kita pakai cara mudah saya lagi ya. 8 ditambah negatif 10 sama dengan 10 kurangi 8. 10 kurangi 8 2. Maaf, 2. Nah, di sini yang besar adalah 10. 10 ini bilangan positif atau negatif Mbak Elda? Saya tanya, 10 ini bilangan positif atau negatif Mbak Elda? 10 ini bilangan positif atau negatif? Dilihat, itu kan ada tandanya. Kan ada tandanya kan itu. Namanya saja sudah negatif 10. Berarti otomatis dia bilangan negatif, bukan positif ya. Kan ini ada tandanya ini. Ini ada tanda ini. Nih. Nih tandanya ini.
Ini kan negatif. Ya. Yang ada tanda seperti itu berarti dia bilangan negatif. Karena yang besar bilangan negatif, maka hasilnya juga bilangan negatif. Jadi negatif 2. Ya, Mbak Elda kurang negatif. Coba kita lihat nomor 8. Negatif 15 ditambah 12. Jika ada salah satu bilangan negatif, kita kurangkan saja. Itu cara mudahnya ya, kita kurangkan saja. 15 dikurang 12. 15 dikurang 12 sama dengan 3. Ya. Kita lihat angka yang besar di situ adalah 15. 15 itu angka positif atau negatif, Mbak Elda? Coba. Yang 15 itu angka 15 itu bilangan positif atau negatif? Ya, negatif. Jadi hasilnya juga negatif karena yang besar di situ adalah bilangan negatif. Sudah jelas belum, Mbak Elda? Kalau Mbak Aisyah, saya rasa sudah paham ya. Coba, ini khusus buat Mbak Elda dulu. Mbak Aisyah tidak usah jawab dulu ya, Mbak Elda dulu. Saya tambahin lagi 2 ya, coba. Tambahin lagi 2. Latihan lagi biar semakin bisa. Yang kecil-kecil saja coba. 7 ditambah negatif 3. Ganti. Negatif 5 saja. Kemudian negatif 8 ditambah 4. Coba Mbak Hilda. Berapa hasilnya? Nomor 9 berapa? Nomor 10 berapa? Perhatikan bilangan positif dan negatifnya. Perhatikan bilangan positif dan negatifnya. Coba kita lihat yang nomor 9. 7 ditambah negatif 5. Kalau kita pakai cara mudah saya lagi ya. Kalau ada bilangan negatif kita kurangkan saja. Jadi bilangan terbesar dikurangi bilangan yang kecil. 7 dikurangi 5. Hasilnya 2. Kita lihat angka yang besar di situ angka 7. Nah, 7 itu bilangan positif atau negatif, Mbak Elda? 7 itu bilangan positif atau negatif? Angka 7 itu bilangan positif atau negatif? Coba dilihat. Positif ya. Positif. Mbak Elda masih bingung toh membedakan antara positif dan negatif? Masih bingung? Kalau bilangan itu disebut bilangan negatif jika dia ada tanda negatif di depannya seperti ini. Kalau tidak ada tanda apa-apa, berarti dia bilangan positif. Ya, berarti dia bilangan positif seperti ini. Nih, ini bilangan positif.
Ini positif. Tapi kalau ada tanda seperti ini, ada tanda negatif atau minus, ini bilangan negatif. Tuh. Jelas ya? Nah, karena ini yang besar adalah bilangan positif, maka hasilnya bilangan positif. Jadi betul jawaban Mbak Elda 2. Lalu yang nomor 10. Negatif 8 ditambah 4 sama dengan, karena salah satunya bilangan negatif, kita kurangin lagi. 8 kurangin 4 sama dengan 4. Betul. Nah, disitu bilangan yang terbesar, angka yang terbesar berapa? 8. 8 ini bilangan negatif atau positif, Mbak Elda? 8 ini bilangan positif atau negatif, Mbak Elda? Negatif, betul. Jadi hasilnya juga harus negatif. Maka negatif 8 ditambah 4 sama dengan hasilnya negatif 4. Nah, itu ya. Jelas ya? Jelas ya? Kita lanjut ya. Kita lanjut pada tadi penjumlahan bilangan bulat. Kita lanjut pada pengurangan bilangan bulat. Ya. Nah, seperti ini. Pengurangan bilangan bulat. Untuk pengurangan bilangan bulat, kita mencari lawan bilangan bulat tersebut. Lawannya positif, ya negatif. Lawannya positif, ya negatif. Seperti ini. Lawannya 3 adalah negatif 3 atau min 3. Itu ya, begitu juga 5. Lawannya 5 adalah negatif 5. Ya. Nah, bila ada pengurangan, nih kita lihat contohnya. Kita ubah dengan menggunakan cara penjumlahan. Seperti ini misal. 9 dikurangi 12 sama dengan 9 ditambah negatif 12. Ya. Karena lawan dari 12 berapa tadi? Lawan dari 12 berapa? Negatif 12. Kita pakai penjumlahan. Cara penjumlahan untuk memudahkan kita. Misalnya seperti ini contoh nomor 2, negatif 4 dikurangi negatif 10. Kalau kayak gini kan bingung. Kita jadikan penjumlahan. Nah, angka yang di belakang ini kita ganti dengan lawannya. Di sini negatif 10 ya, berarti negatif 4 ditambah 10. Nah, seperti itu. Jelas tidak sampai sini? Mbak Isya, Mbak Hilda, jelas tidak sampai sini? Kita coba latihan ya. Kita coba latihan. Dua dulu ya. 2 kurangi 8 sama dengan berapa? 2 dikurang 8 sama dengan berapa? Yuk, 2 dikurang 8 sama dengan berapa? Kalau menggunakan cara penjumlahan,
berarti kan 2 ditambah pakai lawan dari angka 8 tadi berapa? Ya, Mbak Isya berapa Mbak Isya jawabannya? Mbak Indah jawabannya 6. Berapa jawaban dari Mbak Elda? 6. Mbak Isya berapa ini? Halo Mbak Isya, bisa dengar saya ya? 6. Coba kita lihat ya. 2 dikurangi 8 sama dengan, kalau pakai cara penjumlahan ya, 2 ditambah negatif 8. Seperti tadi, kita kurangkan saja ya. 8 dikurang 2 sama dengan 6. Nah, yang angka terbesar di sini adalah bilangan negatif ya. Ya kan, ini bilangan negatif kan, jadi hasilnya juga negatif. Kita lihat angka terbesar itu bilangan positif atau negatif. Nah, itu nanti yang digunakan untuk hasilnya. Karena yang terbesar adalah di sini bilangan negatif, maka jawabannya adalah negatif 6. Sudah betul 6, tapi kurang negatif ya. Sampai sini jelas? Jelas tidak? Coba lagi kita. Yang kedua, Pak ya. Negatif 3 dikurang 10 sama dengan berapa? Coba, negatif 3 dikurang 10 sama dengan berapa? Negatif 3 dikurang 10 sama dengan berapa? Jawaban Mbak Elda, negatif 7 jawaban Mbak Aisyah. Coba kita masukkan ke penjumlahan bilangan bulat ya. Negatif 3 negatif 3 tambah, karena di sini 10 jadi lawannya negatif 10 ya. Sama dengan berapa coba kalau seperti itu tadi? Negatif 3 ditambah negatif 10, apa betul 7? Karena di sini ini beda lagi ya kasusnya ya. Karena di sini sama-sama bilangan negatif,
ya. Karena sama-sama bilangan negatif, maka ditambahkan, tetap ditambahkan. Paham tidak? Paham tidak? Karena ini sama-sama bilangan negatif. Ya. Ini kan tadi negatif 3 dikurangi 10 sama dengan kita masukkan ke dalam penjumlahan ya. Kita menggunakan dengan cara penjumlahan. Ya. Jadi negatif 3 ditambah negatif 10 karena sama-sama bilangan ini negatif. Bilangan negatif, maka dia tetap dijumlahkan. Kalau misalnya dia sama-sama bilangan bulat, dia tetap dijumlahkan. Nah, kalau satu bilangan negatif, satu bilangan positif, maka dia baru dikurangkan. Karena ini sama-sama bilangan negatif, maka tetap ditambahkan. 3, negatif 3 tambah 10 berapa? Berapa? 13. Karena dua-duanya negatif, bilangan negatif, maka di sini pun juga bilangan negatif. Jelas tidak sampai situ? Jelas tidak? Jelas ya? Sampai sini? Ada yang mau ditanyakan tidak? Ada yang menanyakan tidak? Karena waktu kita sudah habis. Ya, sudah habis. Sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan tidak? Mbak Aisyah, Mbak Elda, ada yang mau ditanyakan? Mengenai penjumlahan bilangan bulat ini. Tidak ada ya, insya Allah semua sudah bisa ya. Ya, karena waktu kita sudah habis, jadi kita sudahi dulu. Tapi sebelumnya saya mau mereview sebentar bahwa hari ini yang kita pelajari adalah pengerjaan operasi hitung campuran bilangan bulat ya. Tadi yang sudah kita pelajari adalah penjumlahan bilangan bulat ya. Kemudian pengurangan bilangan bulat ya. Yang dimaksud dengan bilangan bulat tadi adalah bilangan positif 0 dan bilangan negatif ya. Dicoba lagi di rumah, latihan-latihan lagi. Itu di e-book banyak sekali soal latihan, bisa dicoba-coba lagi biar tambah paham. Baik, karena waktunya sudah kurang 1 menit, kita sudahi dulu pembelajaran matematika kali ini dengan berdoa terlebih dahulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Sampai ketemu lagi besok ya, hari Kamis, pada pelajaran matematika dan bahasa Indonesia, insyaallah. Sekian dulu dari saya. Terima kasih atas waktunya dan perhatian dari teman-teman semua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.